Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syukran lillah. Segala puji dan syukur tentunya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang alhamdulillah Allah karuniakan kepada kita semua. Dan alhamdulillah pada hari ini Jumat, sorban umat seputar obrolan umat, alhamdulillah Allah takdirkan, Allah izinkan untuk bisa hadir ke media di tempat yang sungguh luar biasa ini, yaitu di Radio Peradaban Islam dengan gelombang 107.7 FM di Pusat Bisnis Lantai Dasar Jakarta Islamic Center. Mari sama-sama kita menyimak dan semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di Jumat yang berkah ini, Ustadz gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana perjalanan setelah proses pandemi dan mudah-mudahan ini akan kembali normal gini Ustaz? Amin. Insya Allah akan kembali normal. Alhamdulillah. Sedia kala. Masjid-masjid sudah mulai ramai Ustaz, ya. Aktivitas sekolah, pasar, alhamdulillah semua, dan semoga ini menunjukkan semakin bersyukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari itu, mitra JIC sekalian, mari kita berselawat dan bersalam kepada junjungan alam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya yang begitu suci dan disucikan Allah, para sahabat-sahabatnya yang istiqomah, dan tentunya juga mudah-mudahan kepada pengikutnya. Dan kita, keluarga kita, saudara-saudara kita menjadi selalu di dalamnya hingga akhir kelak. Baik, mitra JIC sekalian, pada hari ini, Jumat ini, sorban umat, kita akan membahas tentang keluarga. Tentunya saat keluarga, pasti semua akan menginginkan menjadi keluarga yang sakinah. Nah, maka saat ini kita temanya adalah strategi sukses bagaimana membangun sakinah penuh cinta dalam keluarga. Wah, indah sekali nih temanya. Maka untuk urusan keluarga, sorban umat memang kita khususkan untuk Ustadz Insinyur Wijiatmo, yang biasa disapa dengan Ustadz Joko. Iya. Nah, untuk itu mari kita simak sama-sama, kita perhatikan apa yang nanti akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Insinyur Ustadz Joko. Nanti akan memberikan langkah-langkah, kiat-kiat terutama bagaimana agar rumah tangga kita selalu sakinah, bahkan sampai mawaddah warahmah, bukan cuman di dunia, tentunya sampai ke akhirat. Bukan cuma saat baru nikah 10 tahun, tapi sampai kematian. Nah, bagaimana menjaga itu semua? Tentunya akan kita dengarkan apa yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram. Untuk itu kepada Al-Mukarram, Ustadz Insinyur Wijiatmo, kami persilahkan. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, pemirsa JIC rahimakumullah. Pertama, marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan, sehingga sampai detik ini kita masih bisa menjalani aktivitas ibadah kita. Dan ketahuilah bahwa segala aktivitas ibadah kita itu adalah menjadi rizki buat kita. Begitupun
salawat dan salam kiranya terlimpah atas junjungan Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah melimpahkan, yang telah berjuang memberikan contoh suri tauladan terbaik bagaimana meniti menjalani hidup dan kehidupan ini agar hidup ini bahagia, agar hidup ini sukses. Terlebih pada kesempatan pagi ini kita akan membahas tentang keluarga sakinah, bagaimana proses membangun, bagaimana membina dengan cinta, dan semuanya itu ini menjadi sebuah barometer. Semuanya ini bisa menjadi sebuah kesadaran kita. Artinya tidak ada jalan lain ketika kita berani untuk menjalani hidup berumah tangga, berkeluarga, maka tidak ada pilihan lain kecuali kita untuk terus lagi dan lagi berusaha mencapai satu keluarga sakinah, bahkan mawaddah warahmah. Tetapi ketahuilah pada pagi ini kita sesuaikan waktu kita, mengingat keterbatasan waktu kita akan coba ya satu persatu dari sakinah itu sendiri. Pemirsa radio GAC rahimakumullah. Jadi yang harus pertama kita sadari bahwa Allah nyata-nyata ingin selalu memberikan rasa sakinah kepada setiap hambanya. Terlebih lagi kepada sebuah hamba yang telah membentuk keluarga sakinah. Misalnya sebagai contoh Allah sebutkan di dalam pembukaan ayat yang saya bacakan, huwallazi anjalas sakinah. Huwallazi anjalas sakinata fi qulubil mu'minin. Dan dialah Allah yang telah menurunkan sakinah kepada setiap diri, setiap jiwa, qulubil mu'minin, setiap jiwa-jiwa yang beriman. Maka jelas sekali secara keseluruhan bahwa Allah hendak memberikan sakinah kepada setiap orang-orang mukmin. Bagaimana indikator sebuah sakinah? Tentu ini harus bisa kita fahami. Kelanjutan daripada ayat ini yaitu surat Al-Fat ayat ke-4 ya. Iya, surat Al-Fat surat ke-48 ayat 4. Setelah Allah memberikan satu janji, wallazi anjalas sakinata fi qulubil mu'minin. Dan dialah Allah yang akan memberikan, akan menurunkan sakinah atas diri-diri qulubil mu'minin, jiwa orang-orang yang beriman. Untuk apa? Indikator yang pertama adalah liyazdadu imanam ma'a imanihim.
Allah hendak menambah iman di dalam jiwa, di dalam diri seorang mukmin dari iman yang telah ada sebelumnya. Karena fitrah dari manusia adalah beriman. Bismillah. Kulu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang lahir dalam kondisi fitrah. Dan fitrah dari setiap manusia, siapapun dia, adalah beriman kepada Allah. Karena di dalam alam rahim, mereka semua telah bersahadat. Dan itulah benih keimanan sebagai iman nurul fitrah. Hadirin pemirsa GAC rahimakumullah. Jadi ketika kita menginginkan sebuah keluarga yang sakinah, liyazdadu imanan ma imanihim. Indikator yang pertama adalah bagaimana seseorang ini ketika dia menjalani sebuah keluarga, maka iman-iman yang ada di dalam keluarga, baik dia sebagai suami, baik dia sebagai istri, baik dia sebagai anggota keluarga, sebagai anak, dan lain sebagainya. Liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ada wujud satu progres perkembangan dari keimanan dari seluruh anggota keluarga tersebut. Wabil khusus tiap pribadi-pribadi seorang muslim. Liyazdadu imanan ma'a imanihim huwallazi anjala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Kemudian kenapa ya? Kenapa kok harus sakinah? Karena buat dia seorang mukmin muslim, buat orang-orang yang beriman harus meyakini bahwa dalam hidup dan kehidupan ini walillahi junudus samawati wal ard. Tapi sebelum ayat itu bagaimana setelah ma'a imanihim walladzin, gimana surat itu? Surat Al-Fat. Inna fatahna laka fatham mubina liyajda. Astagfirullahaladzim. Coba Pak Ustadz Nasir. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfiralakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansurakallahu nasran aziza huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Iya. Jadi pemirsa GAC rahimakumullah, walillahi junudus samawati wal ard wa kanallahu aliman hakima. Kepunyaan Allah lah segala aparatur Allah. Walillahi junud, segala tentara-tentara Allah. Walillahi junudus samawati wal ard wa kanallahu aliman hakima. Kepunyaan Allah seluruhnya, aparatur Allah, tentara-tentara Allah. Wa kanallahu aliman hakima. Dan dialah Allah yang maha mengetahui dan maha bijaksana. Ketika kita memiliki predikat pribadi-pribadi sebagai mukmin, sebagai orang-orang yang beriman, terlalu banyak janji-janji Allah untuk menolong orang-orang yang beriman. Bahkan Allah juga mengatakan, aku cinta kepadamu untuk orang-orang yang beriman.
yuhibbuhum wa yuhibbunah, aku cinta padamu sehingga kamu pun cinta kepadaku. Maka buat orang-orang yang beriman harus yakin bahwa keberadaan dia di dalam sebuah keluarga tidak bisa tidak. Dia harus mendapatkan sakinah sebagai wujud janji Allah untuk menolong setiap orang-orang yang beriman. Dalam konteks keluarga, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Pemirsa GIC yang dirahmati Allah, wa min ayatihi, dan menjadi tanda-tanda kebesaran Allah. Ketika Allah memasangkan kita, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Allah memasangkan setiap diri kita azwaja dengan pasangan-pasangan, litaskunu ilaiha, agar kita sakinah. Pemirsa GIC rahimakumullah, maka harus dipahami bahwa sebuah keluarga adalah menjadi ayat-ayat Allah. Keluarga hidup berpasangan adalah menjadi tanda-tanda kebesaran Allah. Wa min ayatihi. Jadi untuk orang yang beriman, benar imannya, maka buktikan bahwa Allah akan memberikan sakinah. Dan ketahuilah, tidak ada pilihan lain untuk orang-orang yang beriman kecuali menjemput bahwa memang an khalaqalakum untuk sakinah. Karena apalagi ketika kita memaknai hidup dengan segala macam bentuk resiko kehidupan, ya, bahwa memang ketika kita beriman itu memang Allah akan menguji. Begitupun ketika kita membangun sebuah mahligai rumah tangga, ini juga merupakan bentuk perkembangan keimanan kita, betul kan? Seperti yang pernah saya sampaikan pada yang lalu-lalu, begitu kan? Bahwa menikah ini, membangun sebuah keluarga adalah menyempurnakan keimanan seseorang. An-nikahu nisfuddin. Nikah itu adalah separuh daripada agama. Maka sebuah progres perkembangan daripada keimanan ini tentunya sangat wajar kalaulah Allah menambahkan ujian kepada kita. Karena tingkatan keimanan kita tidak tahu bagaimana kadar keimanan kita kalau kita tidak diuji oleh Allah. Maka proses keluarga sakinah bukan tanpa ujian. Bukan tanpa ujian. Tetapi bagaimana keluarga sakinah ini mampu menyelesaikan ujian-ujian, terpaan-terpaan angin, hambatan-hambatan, rintangan-rintangan ini dengan sakinah. Nah, maka kita akan lihat apa itu maksudnya sakinah. Hadirin pemirsa GIC rahimakumullah, sakinah secara bahasa, sakinah bisa diartikan tenang, tentram. Tenang, tentram
Ini bukan dalam arti tidak ada ujian, godaan, hambatan dan rintangan. Tetapi apapun yang dihadapinya, ujian itu semuanya dihadapi dengan sikap positif kepada Allah. Dengan penuh kesabaran. Karena Allah bersama orang-orang yang sabar. Sehingga apapun, masalah apapun yang diberikan oleh Allah dalam keluarga, semuanya kita sikapi dengan sikap positif. Semuanya kita hadapi dengan senyuman. Kenapa? Loh, kita tahu bahwa Allah Maha mengetahui. Kita tahu bahwa Allah Maha penolong. Kita tahu bahwa Allah Maha bijaksana. La yukallifullahu nafsan illa wusaha. Allah tidak akan memberikan beban, ujian yang berat kepada hambanya selama hambanya tidak mampu memikul beban itu. Jadi setiap musibah, setiap ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita, ketahuilah rumusnya adalah itu semua harus mampu kita selesaikan dengan senyuman. Ketika kita mampu menyelesaikan ujian-ujian itu tanpa dengan kemarahan, tanpa dengan emosional, itulah yang disebut dengan sakinah. Tenang, nyaman, tentram. Kalau pohon yang tertiup oleh angin kemudian dia berhenti, maka pohon itu sakinah. Tenang dia. Daun-daunnya tenang. Maka begitupun sakinah ini, wahai keluarga-keluarga mukmin, wahai keluarga-keluarga yang memang sudah mengazamkan dirinya untuk menjadi orang-orang yang beriman. Maka ketahuilah, tidak ada ujian, tidak ada masalah yang tidak bisa kita selesaikan. Karena Allah bersama orang-orang yang sabar. Pemirsa GAC rahimakumullah, maka sakinah untuk membuat sebuah keluarga menjadi tenang, tentram, nyaman, ada dua syarat tadi yang saya sebut tadi. Yang pertama adalah dia harus sabar. Dia harus sabar menghadapi segala ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita. Kepada istri kita, pada anak kita, kepada anggota-anggota keluarga kita. Siapapun makhluk di muka bumi ini yang menyatakan dirinya beriman, dia pasti menghadapi ujian. Hanya saja ketika dia seorang nabi, ujian itu selalu diselesaikan dengan baik dan benar. Dan hendaknya orang-orang yang mengikuti nabi, orang-orang yang berlakot kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, kita pun harus berusaha mampu menyelesaikan segala problematika keluarga kita dengan baik dan benar. Pemirsa GAC rahimakumullah, sabar. Yang pertama sabar. Dan ketahuilah, untuk membangun sebuah kesabaran, ini sangat diperlukan sebuah ilmu. Kesabaran ini mesti ditempa dengan sikap berserah diri kita kepada Allah. Kesabaran ini harus diterpa dengan sikap syukur kita kepada Allah. Kesabaran ini juga diterpa dengan sikap ketakwaan kita kepada Allah. Kesabaran ini juga harus diterpa dengan sikap ketawakalan kita kepada Allah. Begitupun untuk membangun kesabaran yang memang tanpa batas, harus diterpa dengan sikap keikhlasan. Sehingga sikap taslim kita, berserah diri kita kepada Allah, sikap syukur kita, rasa berterima kasih kepada Allah, sikap takwa kita
ketika kita berusaha untuk menjalankan seluruh perintah Allah sekaligus dengan meninggalkan larangan-larangan Allah. Begitupun sikap tawakal kita dengan memberikan, dengan menggantungkan Allahu Somad segala urusan apapun seluruhnya. Setelah kita faida azamta fatawakkal ala Allah. Ketika kita sudah berusaha, kita sudah mufakat untuk menyelesaikan masalah, kemudian maka kita serahkan urusan itu hasilnya kepada Allah. Dan amunisi, ya, syarat untuk mencapai sebuah kesabaran itu harus dengan ikhlas. Dan ikhlas ini adalah merupakan sebuah bentuk ketauhidan. Ikhlas itu sebuah ketauhidan. Bagaimana memurnikan setiap apa saja yang kita kerjakan ini adalah atas perintah Allah. Setiap apa yang kita lakukan ini semuanya bisa dihubungkan kepada Allah. Dan disitulah kita tidak berbuat sesuatu karena yang lain. Kita berbuat sesuatu hanya lillah. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguhnya solatku, ibadah-ibadahku, dan hidup matiku semuanya adalah untuk Allah. Sehingga tidak ada yang lain. Dengan sikap keikhlasan inilah, maka seseorang pasti ketika dia sudah diterpa dengan yang 6 tadi, taslim, syukur, takwa, tawakal, ikhlas, maka buah daripada itu adalah kesabaran yang paripurna. Jadi syarat untuk menjadi sakinah adalah dengan sabar. Maka sangat penting sekali membangun menjadi jiwa yang sabar itu begitu berat, ya. Begitu banyak hal tahapan-tahapan yang harus kita terpa. Dan ini tentunya harus dibangun bukan secara otodidak, ya. Karena Allah dan Rasulnya mensyariatkan, laqad manallahu alal mu'minina itba'asa fihim rasulan min anfusihim yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Artinya untuk membangun sikap-sikap taslim, untuk membangun sikap-sikap syukur, untuk membangun sikap-sikap takwa, untuk membangun sikap-sikap tawakal, untuk membangun sikap-sikap ikhlas, harus belajar. Dia harus dibacakan ayat-ayat tilawah. Dia harus dibersihkan jiwa dan hartanya dengan tazkiyah. Dan dia harus taklim. Bagian daripada tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Utlubul ilmu minal mahdi ilalah. Di semua kita harus belajar. Sama-sama belajar. Dan orang yang belajar ini Allah menyematkan sebagai orang terbaik. Khairukum ta'allamal Qur'an wa 'allama. Predikat terbaik, sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar, mendengarkan, dibacakan Al-Qur'an, difahamkan, bahkan menjadi kesadaran sehingga merubah progres daripada pembangunan keimanan kita. Itu tadi syarat untuk membangun sakinah, sabar. Tapi untuk mengolah kesabaran juga memang diperlukan sebuah perjuangan. Kemudian syarat yang kedua. Syarat yang kedua untuk membangun sebuah keluarga sakinah adalah dengan khusyuk. Khusyuk. Alladzina hum fi salatihim khasi'un. Pada sisi salat jelas sekali bahwa Allah menggarisbawahi orang-orang yang sukses itu
syarat pertama adalah orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Tetapi di sini kalaulah sukses dalam hidup dengan syarat pertama Allah sebutkan adalah khusyuk dalam sholatnya. Dalam surat Al-Mu'minun, surat orang-orang yang beriman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad aflahal mu'minun. Sungguh berbahagia, sungguh sukses, sungguh menang orang-orang yang beriman. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Yaitu orang-orang yang menegakkan sholat dengan khusyuk. Nah, begitupun ketika kita ingin membangun sebuah keluarga yang sukses, yang sakinah, maka khusyuk ini menjadi syarat bagaimana sebuah keluarga mencapai keluarga yang sakinah. Untuk khusyuk, mitra JIC rahimakumullah, ini tentu yang pertama. Untuk khusyuk dalam keluarga, yang pertama dia harus mengetahui fokus arah daripada tujuan dia berkeluarga untuk apa. Dia berkeluarga itu untuk apa? Ketika kembali kepada niat awal, an-nikahu nisfuddin. Nikahnya itu adalah untuk menyempurnakan keimanannya. An-nikahu nisfuddin. Maka khusyuk ini dengan jelas melihat ke depan. Progres bagaimana membangun keimanan yang tadi disebutkan baru separuh orang yang belum berkeluarga itu. Maka ketika dia menikah, dia adalah orang-orang yang berusaha melengkapi keimanannya. Maka dengan dia tahu arah tujuan pembangunan daripada sebuah keluarga, membangun keluarga yang sukses tadi, ya, dengan sifat khusyuk dia. Jadi pertama dia tahu arah yang akan dituju sebuah keluarga, maka dia memproses keluarganya itu. Waja'alu buyutakum kiblah. Kemudian fi buyutin adinallah an turfa'a wa yuzkara fi hasmuh. Jadi dua. Bagaimana membangun sifat khusyuk di dalam keluarga? Yang pertama, dia harus tahu arah tujuan sebuah keluarga itu kemana. Bukan hanya sekedar memuaskan hawa nafsu yang tadinya haram menjadi halal, bukan. Bukan hanya sekedar memenuhi status kita memiliki pasangan, ya, sebagai suami, bukan. Tetapi berkeluarga ini ketahui, ini bagian menyempurnakan din. Tetapi ketahui menyempurnakan din itu bukan hanya skup pribadi saja. Tapi menyempurnakan din itu adalah bagian dari global secara keseluruhan. Di mana sebuah keluarga ini adalah merupakan fase dalam membangun masyarakat. Ketika kita membangun masyarakat, maka akan terbangun sebuah bangsa. Ketika membangun sebuah bangsa, maka akan terbangun sebuah rahmatan lil alamin. Ardun thayyibah. Jadi ketahuilah bahwa ku anfusakum wa ahlikum naro. Di dalam diri para suami ini ada tugas dakwah yang begitu dalam untuk membimbing, membangun keimanan-keimanan seorang anggota keluarga, ya, seluruh anggota keluarganya, membangun seluruh anggota keluarganya agar terhindar dari siksa api neraka, dan ini dengan membesarkan nama Allah di waktu pagi maupun petang. Fi buyutin adinallah an turfa'a wa yudhkara fi hasmu yusabbihu lahu fiha bil guduwi wal asal. Jadi pemirsa JIC rahimakumullah, membangun kekhusyuan itu, jadi sekali lagi saya sampaikan
membangun keluarga sakinah memiliki dua syarat. Bagaimana dia harus sabar, sementara sabar bukan datang begitu saja, tetapi harus diterpa dengan ilmu-ilmu yang lain, dengan status-status yang lain yang tadi saya sebutkan. Mulai dari taslim kita sampai keikhlasan kita. Ya. Kemudian khusyuk. Yang kedua adalah khusyuk. Khusyuk ini dia jelas dari mana, mau kemana sebuah keluarga ini berjalan, dan harus bagaimana, semuanya harus jelas. Sehingga seorang suami begitu nikmat, nyaman, dan dalam setiap menghadapi setiap ujian dan godaan, kita tahu arah tujuan kita sudah jelas. Dan Allah akan selalu menolong orang-orang yang beriman dengan bantuan para malaikatnya. Ya. Demikian mungkin kita bisa kembangkan dengan obrolan yang lebih dalam. Lebih kurang mohon maaf, silahkan dilanjut Pak Ustadz. Baik, terima kasih Ustadz Al-Mukarram Insinyur Wijiatmo yang sudah menyampaikan luar biasa buat kita semua berkaitan dengan keluarga. Memang saat kita bicara keluarga, saya pun menikmati gitu. Ya. Maka ini juga ada yang banyak masuk nih Ustadz dari streaming Facebook kita. Ya. Mic-nya dikancing sini Ustadz. Ya. Baik. Maka kita sudah memahami bersama kunci dalam rumah tangga itu harus selalu memiliki yaitu sabar tadi. Ya. Maka wajar saja juga dalam banyak Al-Quran, banyak ayat dalam Al-Quran Allah jelaskan bahwa sabar itu memiliki kualitas yang luar biasa. Hingga Allah selalu menjelaskan kepada kita bahwa Allah itu selalu bersama orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Sehingga sabar ini harus menjadi darah buat kita semua yang selalu mengalir dalam rumah tangga kita. Sabar ini harus selalu kita kuatkan. Nah, kadang-kadang begini Ustadz, ada pertanyaan, sabar itu sampai kapan sih? Nah, sabar kan, aduh saya susah banget. Tapi sebelum jawab itu Ustadz, ini dari Mitra JC di streaming Facebooknya, dia ada pertanyaan Ustadz. Kita duluan itu dulu Ustadz ya. Iya, silakan. Dari Onif, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semoga selalu sehat Ustadz dan MC yang ajib. Alhamdulillah, terima kasih. Nanya dong Ustadz, bagaimana kiat-kiat mempertahankan sakinah dalam akidah dan iman dalam berkeluarga, gitu Ustadz. Iya. Ya, jadi bagaimana kiat-kiat mempertahankan sakinah dalam akidah dan iman dalam rumah tangga, dalam keluarga. Nah, terima kasih Ustadz. Afwan. Ya, kiat-kiat membangun keluarga sakinah. Yang pertama adalah ketika kita menjalani keluarga, maka kita mesti bangun keluarga itu dengan sikap cinta. Mahabbah, ya. Kalau kita menjalani keluarga ini tanpa rasa cinta, maka kita akan lelah, gitu ya. Jadi walaupun istri kita kayak gitu, anak kita begitu, itulah tercantik di dunia. Iya. Sebagai bentuk kecintaannya. Iya. Iya. Jadi bagaimana sikap rasa syukur kita kepada Allah adalah dengan menyikapi apapun yang telah sekarang menjadi takdir itu istri kita, itu adalah merupakan istri yang terbaik dari Allah, gitu ya. Sehingga apapun yang ada, kekurangan yang ada, apapun itu semua menjadi nilai lebih buat kita. Artinya apa? Itulah menjadi kesabaran kita. Bahwa memang tidak ada yang namanya manusia itu sempurna, begitu. Ya, semuanya serba paripurna, tidak ada. Dan ketika Allah telah hadirkan istri, kita hadirkan suami di sebelah kita, maka itulah istri yang terbaik yang Allah kirim untuk kita. Kita tinggal menyikapinya dengan sikap cinta. Tapi ada tips-tips ya, diantaranya bagaimana tips yang pertama, hendaklah kita saling memenuhi kewajiban kita. Ya, kita memenuhi segala kewajiban-kewajiban kita sebelum kita menuntut hak-hak kita. Kemudian yang kedua, hendaknya menunjukkan wajah yang berseri-seri. Ketahuilah ketika kita bersikap tersenyum, ya, ini adalah bagian daripada sebuah perintah Rasul untuk
selalu tersenyum, ya kan? Bahkan senyum itu disebut sebagai sedekah, begitu kan? Iya. Maka kenapa lagi kita harus cemberut kepada istri? Kenapa lagi kita harus cemberut kepada suami? Nggak boleh. Nggak boleh, Oh. walaupun situasi seperti apapun. Hmm. Senyum itu adalah satu hiasan buat orang-orang yang beriman. Jadi hiasilah diri kita dengan senyuman, memberikan sikap terbaik kepada pasangan kita. Jadi apapun kekurangan yang ada pasangan kita, tetap saja itu adalah pasangan terbaik yang Allah kirim untuk kita. Maka Cerminan. kita sikap Cerminan begitu. cerminan, ya. Kemudian yang ketiga, kita saling memberikan hadiah. Jadi untuk kiat-kiat kita menjadi keluarga sakinah, ya. Yang ketiga adalah kita saling memberikan hadiah. Kemudian yang keempat, ya, karena siapapun sebelum masuk ke tiga, ya, siapapun yang diberi hadiah, walaupun hadiah itu sepele, pasti orang itu suka diberi hadiah. Apalagi yang memberikan hadiah adalah orang yang spesial dari hidupnya, suami kita atau istri kita. Kemudian yang keempat, tipsnya adalah jangan membanding-bandingkan pasangan dengan orang lain. Jadi jangan sekali-kali kita membanding-bandingkan pasangan kita dengan orang lain, ya. Apalagi ya di hadapan pasangan kita. Sekali lagi, di luar itu pun nggak perlu dibanding-bandingkan. Kemudian yang kelima adalah tipsnya, ya, bercanda, ya. Ada satu, ya, ibadah yang pahalanya besar, di antaranya adalah bercanda dengan pasangan kita, ya. Bercanda, bersikap lemah lembut, bertutur kata yang lembut, ya, menciptakan suasana-suasana yang menyenangkan. Ini menjadi sebuah tips, ya. Jadi kalau orang dengan orang lain bercanda itu tidak memberikan pahala yang besar. Tapi ketika suami istri dia bercanda, candaan-candaan dari suami istri ini mendatangkan Fadilah besar. fadilah, yang mendatangkan satu pahala yang besar dalam membangun keluarga sakinah. Kemudian tips yang ke-6 adalah, wahai para suami dan para istri, apabila seorang istri sedang berbicara, maka dengarkan ucapannya. Jadi biasa seorang istri itu menceritakan tentang kegiatannya seharian, menceritakan tentang jeripayanya, menceritakan tentang apa yang telah dia kerjakan, maka tugas suami dengarkan dengan sabar. Lagu terindah. Lagu terindah dari seorang istri adalah, ya, dengan kita mendengarkannya. Jadi dia bicara apa, dengarkan. Nanti kalau sudah selesai, barulah kita menyampaikan apa maksud dan tujuannya, kemudian harus bagaimana. Kemudian tips yang ke-7, saling membantu dalam pekerjaan rumah tangga. Jadi untuk para suami, ya, tidak usah segan-segan, untuk tidak usah perhitungan, begitu ya, untuk membantu pekerjaan-pekerjaan di rumah. Apakah itu mencuci piring, kemudian yang lain-lain yang bisa dia kerjakan, maka kerjakanlah kalau memang kita masih ada waktunya, gitu ya. Dan sebaliknya, ya, seorang istri juga bukan selalu, gitu ya, setelah suaminya memang mengerjakan itu di waktu-waktu yang luang, malah dia tidak mengerjakannya juga. Jadi perlu diperhatikan juga para istri. Artinya begini, ketika suaminya dia memiliki waktu yang luang, tentu dia membantu pekerjaan-pekerjaan yang biasa bisa dia kerjakan. Tapi ketika suaminya memang tidak memiliki waktu, maka seorang istri juga memahami. Begitu ya. Jadi tidak perlu mengeluarkan kata-kata yang kurang baik atau memberikan wajah yang masam gitu kepada suaminya. Tidur mulu. Iya. Kemudian yang ke-8 tipsnya adalah dengan berhias, ya. Berhias ini bukan hanya untuk istri berhias, tetapi seorang suami juga dia mesti berhias. Bagaimana menjaga penampilan, ya. Seorang suami bagaimana dia juga harus bersisir, ya, mencukur dan lain sebagainya. Begitupun
seorang istri ya, menjaga kebersihan, menghilangkan aroma-aroma yang tidak enak ya, kemudian kerapihan, kemudian menjaga kesehatan, kemudian menghadirkan tampilan-tampilan terbaik ya kepada pasangannya. Kemudian tips yang ke-9, pahami dan kenali sifat serta karakter pasangan. Dan ini akan menjadi sebuah bentuk bentuk kesabaran ya dari kita. Kemudian yang ke-10 adalah mengekspresikan cinta. Jadi kita jangan irit untuk mengekspresikan cinta kepada pasangan-pasangan kita. Katakan I love you itu nggak apa-apa kepada istri kita. Atau katakan sayang, atau katakan cantik, atau katakan yang lain. Sebagai ungkapan ekspresi cinta kita kepada pasangan-pasangan kita. Mungkin itu tips yang bisa saya sampaikan. Ya, baik, dari sudah dijelaskan dari pertanyaan Bang Onip ya. Ini alhamdulillah semoga ini semua buat kita semua. Ya. Kiat-kiat itu agar agar keluarga kita selalu sakinah sepanjang hayat ya, dengan seperti itu. Ada pertanyaan lagi nih Ustadz? Silakan. Nah, ini dari Neneng Herlina. Ustadz, gimana cara ngajak suami untuk ikut ngaji, untuk ikut taklim? Sarannya dong Ustadz. Iya. Sarannya dari saya untuk para ibu ya, katakan bahwa suami itu menjadi pemimpin. Dan pemimpin itu harus banyak ilmunya. Maka dalam keseharian jangan sampai seorang suami itu nggak ada untuk menuntut ilmu. Ya hari ini kalaulah kita melihat kebanyakan di masyarakat, suami itu hanya habis waktunya bekerja, kemudian sisanya di rumah, kemudian capek, istirahat, terus berangkat lagi begitu. Nah ini akan, ya itu kalau pekerjaan seperti itu sebetulnya tidak lebih seperti makhluk yang lain. Binatang. Seperti binatang gitu. Ya binatang juga cari makan gitu ya. Binatang juga kawin gitu ya. Binatang juga punya anak. Inilah kelebihan manusia. Di mana tadi Allah mensyariatkan agar taklim gitu ya. Dalam surat ketiga Al-Imran ayat 164. Di situ ditulis bahwa yang namanya seorang mukmin muslim itu alal mukminin dia harus taklim. Jadi taklim ini juga suatu kewajiban, tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Artinya begini, bahwa taklim belajar ya, kalau dia misalnya SD, SMP, SMA, kemudian S1, S2 itu semua ada batasnya. Kalau taklim minal mahdi ilal lahdi wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, sampai menjemput ajal untuk menuntut ilmu itu. Maka tidak bisa tidak ya. Hanya saja seorang istri ketika mengajak atau menginginkan menasehati suaminya untuk taklim, ini jangan ketika suaminya lagi lelah kemudian nyuruh-nyuruh seperti itu. Tapi carilah waktu momen yang tepat. Ketika suami sudah dilayani ya dengan maksimal, sudah bagus, kemudian nggak usah basa-basi lagi, langsung abi atau ayah atau ibu bapak, ayo kita taklim yuk ke rumah si fulan gitu ya. Jadi nggak usah pakai banyak bahasa muter-muter, tapi langsung to the point. Iya. Ada jadwal taklim di sini Bi, ada jadwal taklim di sini Pak. Ada jadwal taklim di sini Bu, misalnya. Yuk kita berangkat sama-sama gitu ya. Kebetulan Ustadz, kita di Radio JC di program Sorban Umat, kita mengajak mitra sekalian, khususnya buat bapak-bapak atau keluarga, kita bisa mengadakan kopdar, kopi darat, dan kita ada ruangan yang memang kita bisa mengadakan bagus sekali. Pengajian khusus untuk keluarga. Siap. Ya, suami istri atau untuk anak-anaknya saja atau untuk bapak-bapaknya saja, insya Allah nanti kita bisa agendakan. Siap, insya Allah. Dan kita adakan di dekat studio. Oke. Di samping studio kita sudah siapkan, insya Allah. Insya Allah. Iya. Nanti bisa ibu mengajak suami ke radio, nanti kita bisa agendakan, bisa kita komunikasi lebih lanjut, insya Allah. Ya. Jadi saya tambahkan dulu,
ketika seorang istri menginginkan suaminya taklim, itu adalah suatu keinginan yang sangat indah. Satu keinginan yang sangat diridhoi Allah. Satu keinginan, satu doa yang membuktikan di dalam keluarga ada proses progres pertambahan keimanan. Tapi diawali dari seorang istri. Nggak masalah. Nah, maka lakukanlah kewajiban ibu sebagai istri dengan maksimal. Melayani suami dengan maksimal. Jadi jangan setengah-setengah ya, maksimal. Maka ketika seorang suami ya dari segala kebutuhan sudah dipenuhi secara maksimal, insya Allah seorang suami akan luluh ketika istrinya mengajak untuk berangkat taklim bersama-sama. Begitu ya? Ya, alhamdulillah Mitra Jaisi di mana saja antum berada, semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sudah terasa dan ataupun tidak terasa, ternyata kita sudah masuk jam 11. Dan kita di agenda memang sudah harus tetap bahwa program Seroban Vote ini hanya sampai jam 11, Ustaz. Iya. Sayang sekali. Padahal juga saya banyak yang ingin saya tanyakan, Ustaz. Ini pertanyaan-pertanyaan keterbatasan waktu. Makanya memang, kita lanjutkan di taklim nanti. Insya Allah nanti kita bisa kopi darat, bisa offline, kita langsung. Dan itu insya Allah bisa lebih lama lagi. Bahkan kita bisa explore, bisa kita kembangkan bagaimana biar suami yang belum ngaji biar bisa ngaji, istri yang belum ngaji ikut ngaji juga. Karena memang bagaimana membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah itu harus di rumahnya selalu ada pengajian. Ya, keluarganya semuanya, karena pengajian ini menjadi kewajiban tadi Ustaz ya. Boleh nggak ngaji tapi kalau sudah masuk liang lahat. Nah, betul. Boleh nggak ngaji kalau sudah nggak ada nyawanya. Ya, makanya bagi yang masih punya nyawa, masih hidup, maka jangan sampai meninggalkan pengajian. Karena tadi menjadi wajib, Ustaz ya. Jadi menuntut ilmu buat orang Islam wajib hukumnya. Menuntut ilmu yang memiliki faidah panjang yang tidak dibatasi oleh waktu hanya taklim. Kalau sekolah SD, SMP, SMA, perguruan tinggi semua ada batasnya. Tapi taklim ilalah di minal mahdi ilalah di. Dari buayan hingga liang lahat. Yang bisa sepanjang itu adalah dengan mengkaji ilmu-ilmu agama, taklim ini. Begitu. Ya, baik Mitra Jaisi. Semoga kita dijadikan keluarga kita selalu sakinah, mawaddah warahmah fid dunya wal akhirah. Satu keluarga ada yang masuk surga cuman suaminya. Itu keluarga Nabi Nuh dan Nabi Lut alaihissalam. Istrinya masuk neraka. Ada satu keluarga, istrinya masuk surga, suaminya masuk neraka. Aisyah, istrinya Fir'aun laknatullah. Tapi satu keluarga masuk surga semuanya. Siapa Allah jelaskan dalam Quran surat At-Tahrim di ayat 3 terakhir, itu keluarganya Imran dengan istrinya Hana dan melahirkan Maryam dan selanjutnya itulah sekeluarga masuk surga semua. Semoga keluarga kita Allah pilih, Allah takdirkan untuk menjadi keluarga yang selalu sakinah, ditempatkan nanti bersama-sama di surga. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini yang bisa kita ketengahkan di kesempatan sorban umat pada Jumat ini, dan semoga ada manfaatnya buat kita semua. Dan tentunya apabila ada kekurangan, kehilafan, maka mohon dimaafkan. Saya mengingatkan kembali, ini hari Jumat, maka jangan sia-siakan kita untuk menunaikan sholat Jumat. Dan bagi yang ingin sama-sama mengadakan kopi darat, pengajian bersama Ustadz kita, itu insya Allah kita bisa komunikasi lebih lanjut. Kita sudah menyediakan ruang untuk mengadakan hal itu. Hanya kepada Allah kita bermohon dan mohon maaf atas segala kehilafan. Maka dari itu kita tutup dengan berdoa kepada Allah dengan sama-sama melafazkan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.